Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas tadi kelas 3 tentang akuisisi konsolidasi yang beranggotakan Suratin Fatimah Zahroh 20522121, Muhammad Zaki Latif 2052212238, Widayanti 2052212245, Laili Isnaini 2052212252, Nuri Hauda Maheswari 2052212259. Soal 1, ayat jurnal pada buku PT Avov untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang pertama, jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Yang pertama, investasi pada PT Farva di sebelah debit 300 juta, kas di sebelah kredit 300 juta. 300 juta diperoleh dari akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki oleh PT Farva. Untuk mencatat akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Yang kedua, jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Saham biasa PT Farva sebelah debit sebesar 200 juta, saldo laba PT Farva sebelah debit sebesar 100 juta, investasi pada PT Farva sebelah kredit sebesar 300 juta. Diperoleh dari neraca saldo PT Farva untuk mengakui laba neto PT Farva. Yang kedua, kas sebelah debit 20 juta, investasi pada PT Farva sebesar 20 juta diperoleh dari dividen di neraca saldo PT Farva untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021, yaitu mendebit saham biasa PT Farva sejumlah 500 juta, kemudian saldo laba pada PT Farva sejumlah 525 juta. Yang kemudian investasi pada PT Farva bagian kredit 1 miliar 25 juta. Diakui sebagai laba neto PT Farva tahun 2021. Kemudian yaitu mendebit kas sejumlah 30 juta dan mengkredit investasi pada PT Farva sejumlah 30 juta. Diakui sebagai mencatat penerimaan dividen pada PT Farva tahun 2021. Kemudian kertas kerja konsolidasi pada tahun 2020-2021. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Farva memperoleh 300 juta yang diperoleh dari investasi PT Farva. Kemudian saham biasanya 200 juta, saldo labanya 100 juta. Perolehan dari 300 juta dikurangi 200 juta. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021, PT Farva memperoleh 1 miliar 25 juta. Diperoleh dari jurnal laba neto PT Farva. Saham biasanya sebesar 500 juta, saldo laba 525 juta, diperoleh dari 1 miliar 25 juta dikurangi 500 juta. Kemudian totalnya dijumlahkan menjadi 1 miliar 325 juta. Saham biasanya sebesar 700 juta, saldo laba sebesar 625 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, saham biasa memperoleh 700 juta, saldo laba PT Farva sebesar 625 juta. Dan investasi pada PT Farva sebesar 1 miliar 325 juta. Maka total eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak sebesar 1 miliar 325 juta.
Kertas kerja konsolidasi tahun 2020 diperoleh dari neraca saldo tahun 2020 ditambah dengan jurnal eliminasi dan juga konsolidasi. Kemudian pada akun kas terdapat kredit sebesar 20 juta yang diperoleh dari jurnal penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Selanjutnya ada investasi pada PT Farva sebesar 300 juta yang diperoleh dari jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Kemudian pada akun dividen terdapat nilai sebesar 20 juta yang diperoleh dari penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Selanjutnya adalah total dari keseluruhan PT AFAF sebesar 2.352 juta dan PT Farva sebesar 715 juta. Dan di kolom konsolidasi terdapat nilai dengan total 3.040 juta. Lalu selanjutnya terdapat akun saham biasa dengan nominal sebesar 200 juta. Di sisi debit diperoleh dari jurnal investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Kemudian di bawahnya terdapat nilai 100 juta yang diperoleh dari jurnal investasi pada PT Farva tahun 2020. Selanjutnya yang terakhir adalah total dari keseluruhan PT AFAF sebesar 2.325 juta dan PT Farva sebesar 715 juta. Kertas kerja konsolidasi tahun 2021 juga sama, yaitu diperoleh dari neraca saldo tahun 2021 dan ditambah dengan kolom jurnal eliminasi dan juga kolom konsolidasi. Pada akun kas terdapat kredit 30 juta yang diperoleh dari jurnal mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021. Kemudian pada akun investasi pada PT Farva terdapat kredit sebesar 1.025 juta yang diperoleh dari jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Kemudian pada akun dividen terdapat nominal 30 juta di sisi debit yang diperoleh dari pencatatan dividen dari PT Farva selama tahun 2021. Lalu setelah itu semuanya ditotal. Pada PT AFAF total asetnya yaitu sejumlah 2.680 juta. Kemudian pada PT Farva sebesar 805 juta dan total dari konsolidasi sebesar 3.485 juta. Kemudian selanjutnya ada akun saham biasa yang di sisi debitnya terdapat nominal sebesar 500 juta yang diperoleh dari mengakui laba neto pada PT Farva tahun 2021. Lalu di bawahnya ada akun saldo laba yang terdapat nominal sebesar 525 juta yang diperoleh dari jurnal mengakui laba neto pada PT Farva selama tahun 2021. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu total dari liabilitas dan ekuitas pada PT AFAF sebesar 2.680 juta, kemudian pada PT Farva sebesar 805 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi di sisi debitnya totalnya yaitu 1.055 juta. Kemudian di sisi kredit juga sama yaitu 1.055 juta. Kemudian pada kolom konsolidasi totalnya 3.485 juta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.